Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Mimin akan membahas tentang urutan nonton Kuroko no Basuke dari awal sampai akhir. Sebenarnya ini nontonnya gimana dan kenapa ada yang spesialnya, dan apakah ada kaitannya dari anime yang seri ataupun movie ke spesialnya. Mari kita bahas pembahasan video kali ini guys. Anime Kuroko no Basuke ini cukup bagus ya pada penayangan awal animenya dengan rating sebesar 8,17 dan tayang sebanyak 25 episode. Diproduksi oleh studio production IG yang emang sudah terkenal dan memproduksi banyak anime sport juga ya, seperti Haikyuu juga, Attack on Titan juga. Jadi kalian gak usah ragu, bang ini tuh grafisnya apa bagus apa jelek, apakah worth it apa enggak. Nah jadi kalian sudah tahu sendiri ya, anime-anime terkenal dan anime besar pun emang digarap oleh production IG yang emang udah punya studionya sendiri kalau nggak salah ya. Jadi emang nggak usah diragukan lagi. Secara story juga bagus ya, jadi menceritakan Kiseki no Seidai atau generasi keajaiban. Jadi karena orang-orang ini berbakat ya, terdiri dari 5 orang. Mimin jelaskan siapa aja orangnya. Ada Aomine Daiki, terus ada Akashi, terus ada Kise, terus ada si Midorima, terus ada Atsushi ya. Jadi kelima orang yang Min sudah sebutkan tadi itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ataupun skill yang berbeda-beda ya. Jadi tergantung posisinya masing-masing. Kalau si ini kan Murasaki Bara ini center, dia ini jago defense dan emang jago juga dalam mempertahankan bola-bola yang buat nyerang ya. Pokoknya jagolah defensifnya. Serta menyerang pun bagus juga gitu. Jadi karena badannya emang besar banget ya, dengan tinggi yang cukup bukan cukup tinggi lagi, tapi emang tinggi ya, 208 tingginya bro. Jadi emang tinggi banget. Jadi nggak usah diragukan lagi ya dalam mempertahankan bola-bola rebound, emang jago banget. Nah lanjut ke si Midorima. Midorima ini shooter ya, atau penembak jitu ya, 3 point juga gitu. Jadi nggak usah diragukan lagi dalam hal menembak. Bahkan dari setengah lapang pun dia ini bisa nembak gitu kan ya, dan masuk nih si Midorima. Lanjut lagi ke si Kise. Kise ini bisa dibilang hampir sama dengan Aomine ya dalam hal dribble juga. Jadi emang bagus dan bisa menirukan berbagai gerakan orang yang dilihatnya. Jadi dia sekali lihat, oh sini gerakannya kayak gini, dia bisa meniruin gitu ya. Bagus juga, dia forward kalau nggak salah posisinya. Lanjut ke sang kapten Akashi Seijuro ya. Akashi Seijuro ini emang dia ini point guard ya. Jadi dalam mengatur pola serangan bagus banget gitu. Bisa dibilang tim yang nantinya di akhir akan melawan Kuroko ya, melawan timnya Kuroko. Karena emang kuat banget ya, bisa dibilang apa ya, tim yang terdiri dari anggota-anggota yang kuat gitu. Dan ada Daiki Aomine. Nah Aomine juga lincah, bisa dibilang lebih kuat kalau dibandingkan dengan Kise ya, Ryota, karena emang bagus juga dribblenya dan bisa menembak dari sudut manapun, forward posisinya. Jadi emang bagus banget. Nah kelima orang yang tadi dengan berbagai posisi, jadi mereka semua ini kalau nggak salah satu SMP ya, dan nggak ada yang bisa mengalahkannya. Dan pada saat SMA mereka berlima ini, dari mereka berlima ya, Aomine, Seijuro, Kise Ryota, terus Midorima sama si Murasaki Bara ini memutuskan untuk berpisah lah udah pas SMA. Jadi masing-masing nyebar dan untuk membuktikan siapa yang terkuat dari kelima orang tersebut. Nah di antara kelima orang tersebut ada yang bernama Kuroko Tetsuya. Nah si Kuroko Tetsuya ini bisa dibilang orang keenam atau six man ya. Dia ini jago banget dalam memberikan passing-passing yang akurat sampai lawan pun nggak sadar gitu kalau dia ini ada di lapangan kalau pada saat dia dimainkan. Nah termasuk si Tetsuya juga ya, The Phantom Six Man, yang akan melawan kelima orang tersebut yang udah Mimin sebutkan tadi ya, bersama temannya, teman setimnya Kagami Taiga. Nah ini benar-benar akan menjadi kombinasi yang luar biasa, dimana passing sama forward ini akan benar-benar ya atraktif banget gitu ya dalam menyusun pola serangan. Benar-benar bakalan rame banget sih. Kalau kalian yang suka sport mah wah udah nggak boleh dilewatkan, meskipun di dalamnya kayak ada fantasinya dan emang kayak aduh kayaknya nggak mungkin gitu ya, dan emang kayak nggak masuk akal juga sebenarnya. Cuman kalau untuk sisi hiburan sih dapat banget ya, meskipun agak ngayal juga sih menurut Mimin. Nah dari sini kalian nonton kan season pertamanya ya. Season pertamanya ini akan menceritakan tentang
pembentukan tim Seirin kayak gimana ya. Jadi masih awal-awal banget ya. Terus Kagami Tetsuya Kuroko gabung, terus si Kagami juga gabung ke tim Seirin. Jadi masih di awal-awal banget cerita lah, masih lawan siapa ya, Kiseryota, masih lawan Kise kalau nggak salah ya, dan kalau nggak salah lawan Midorima juga. Jadi masih awal banget, belum melawan semua orang ya, atau 5 orang generasi keajaiban. Jadi masih ya 2 lah, masih melawan 2 orang ini. Dari sini kalian nonton Kuroko no Basket season 2. Nah, season 2 ini udah masuk turnamen dan cukup rame juga ya, melawan tim-tim yang kuat. Pokoknya akan melawan kembali orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Kalau sebelumnya itu latihan tanding, tapi ini benar-benar bakalan jadi pertandingan ya, the real game-nya. 25 episode, dari yang pertama juga 25 episode, dari season 1 ya, season 2 juga 25 episode. Jadi emang cukup worth it sih, dan emang agak panjang juga sih berarti nontonnya ya. Biasanya kan 12 episode, tapi kali ini 25 episode dan 25 episode. Jadi ya worth it lah ya kalau menurut Mimin ya. Kalau kalian benar-benar punya banyak waktu untuk nonton anime sport, Kuroko no Basket salah satu pilihan juga sih menurut Mimin. Nah, di sini tuh akan melawan beberapa tim hebat juga ya. Beberapa timnya itu siapa aja, Min? Nah, beberapa timnya ini akan ada lawan Kiseryota lagi, lawan Midorima lagi, terus lawan si Murasaki Bara. Cuman ini kayak pertandingan resminya gitu ya. Pokoknya nanti mereka ini akan berhadapan 1 lawan 1 ya, melawan si Kagami, dan disupport sama Kuroko sebenarnya sih. Nah, dari season kedua yang tadi Mimin sudah sebutkan itu belum lawan semua juga ya, termasuk lawan si Akashi juga belum sebenarnya, tapi udah hampir tahu lah kemampuannya kayak gimana ya, dari awal sampai akhir tuh dari ya 4 orang itu udah tahu kan kemampuannya kayak gimana. Dah dari situ, dari yang second season pun masih digarap sama IG ya. Jadi kalian nggak usah, wah ini rubah nggak nih studionya, dan ternyata nggak rubah gitu ya sampai season keduanya. Dan emang selang setahun ya, tadi 2012 yang pertama, 2013 tayang lagi sampai 2014, karena emang di akhir tahun 2013 ya sampai awal tahun 2014. Nah, dari season kedua kalian nonton yang season ketiga. Nah, season ketiga ini akan benar-benar berfokus juga ya melawan Murasaki Bara. Kalau nggak salah lawan yang ungu, mana sih Murasaki Bara? Nah, ini Murasaki Bara sama Akashi ya. 25 episode tapi benar-benar worth it banget. Berbagai teknik ditampilkan dari berbagai ya sudut pandang juga ya. Ada ankle break, ada apa, berbagai dribble juga. Pokoknya bakalan rame banget, dan akan ada six man yang baru ya. Jadi selain Kuroko, si Akashi ini, mana Akashi? Nah, si Akashi ini atau kaptennya mencari six man lagi di tim yang barunya. Ini akan menjadi yang seru juga gitu, karena Mimin kira cuman si ini doang, si Kuroko doang yang bisa jadi six man, tapi yang lainnya pun ternyata bisa ya, karena itu pun dilatih sama si Akashi, si Kuroko ini, dalam passing-passingnya atau memberikan umpan-umpan gitu ya, asisnya lah gitu. Nah, dari sini tuh bakalan bener-bener rame dan bisa masuk apa ya namanya, zone ya, ketika semua orang fokus dalam permainan. Jadi zone, lebih bisa berkonsentrasi lagi ke dalam suatu game atau ke dalam suatu game basket gitu ya, game basketball. Jadi bakalan lebih benar-benar wah kayak Haikyuu men. Feelnya walaupun agak ngayal, tapi benar-benar kayak Haikyuu kalau menurut Mimin ya. Meskipun ya kalau dibandingin Haikyuu realnya beda lah. Nah, dari season ketiga ini tuh benar-benar Mimin gak akan spoiler ya bang, ini menang atau kalah lawan tim ini bang, kalian nonton aja sendiri ya. Nah, season ketiga ini ratingnya masih 8,35 ya, stabil. Jadi dari season pertama 8,17, season kedua 8,3, season 3 naik lagi jadi 8,35. Dan emang kalau untuk sport, Kuroko no Basket di basket cukup bagus ya. Setelah Ahiru no Sora, malah kalau dibandingin nih sama Ahiru no Sora masih bagus Kuroko sih, karena nggak ada drama-drama gitu ya. Jadi ada lagi main seru-serunya tak dipotong gitu kan, ke adegan yang lain nggak ada. Itu benar-benar fokus sport ya. Jadi
kalian gak usah meragukan lagi nih. Nah, dari season ketiga itu akan berakhir melawan Akashi Seijuro ya. Dari season ketiga kalian nonton Last Game ya. Dari sini season 3 kan kalian nonton Last Game. Nah, Last Game ini akan benar-benar rame, akan ada kedatangan tim dari Amerika ya, Jabberwock kalau nggak salah timnya. Walaupun 2 orang tapi bikin merepotkan ya si rambut kuning sama si ini tuh. Jadi akan bergabung ya kelima orang yang sudah disebutkan, Aomine, terus Seijuro, Kise, Midorima, terus sama Murasaki Bara akan bergabung sama Kagami sama di Tetsuya juga. Wah, bakalan rame lah, semua generasi keajaiban jadi ini istilahnya apa, bergabung ke dalam satu tim ya, dan bertanding melawan salah satu klub di Amerika yang terkenal juga gitu. Tayang di tahun 2017 dengan rating yang masih bagus 8 ya, meskipun agak turun dari yang season ketiganya tadi. Dan ini tuh bukan anime seri melainkan movie, jadi 1,5 jam yang worth it banget ya. Mimin ingat banget nih nonton di bioskop Indonesia ya, kebetulan sudah ditayangkan di bioskop Indonesia juga. Movie Last Game ini cukup seru bro, asli seru banget ya, 1,5 jam yang emang worth it, dan menjadi apa ya, perpisahan yang ya udahlah indah juga gitu kan untuk Kuroko no Basket yang movie keempat, karena benar-benar puas aja di endingnya. Akhirnya bisa ngelihat si Kuroko sama yang lain ini dalam satu tim gitu kan. Biasanya kan bermusuhan atau bertarung ya, tapi kayak udah matching up aja gitu, meskipun baru sekali main gitu bro dalam satu tim ya, benar-benar worth it. Nah, dan ini tuh sebenarnya adalah movie terakhir, ataupun jadi meskipun yang dari awal 1, 2, 3 ini adalah seri, ini tuh movie yang keempat nih benar-benar nyambung ya, dari yang 1, 2, 3 kan seri, nah ini movie 1,5 jam, jadi masih nyambung ya, dan emang lanjutannya juga sebenarnya. Terus bang, gimana kalau sama yang edisi spesialnya gitu? Nah, kalau yang edisi spesialnya ini sebenarnya nggak ada kaitannya ya dengan season 1, 2, 3 atau OVA, jadi ini tuh kayak recap, jadi kalian gak usah nonton ya. Ada OVA yang ini, ada yang tip off, terus ada yang second season Enjesu, terus Enjesu juga. Wah, pusing, Psycho Present. Kalian close aja lah ya yang spesialnya, karena Mimin sudah nonton dan emang kayak nggak ada bedanya dan bikin pusing aja gitu ya. Close aja jadi ya yang spesialnya. Nah, jadi kalian fokusnya season 1, 2, dan 3 aja sebenarnya, sama yang keempat, yang terakhir, yang Last Game. Kalian fokus dulu Kuroko no Basket season 1 ya, ini tuh masih pembentukan awal-awal Seirin, masih ya kayak mencari orang-orang sih di tim basketnya ya, masih kayak permulaan lah, dan bertemu sama Kise, terus sama Midorima, sama siapa ini namanya, Aomine. Jadi masih awal-awal sih sebenarnya dari sini ya, season pertama. Kalian nonton season kedua, dan ini udah masuk pertandingan resmi ya. Pas sebelumnya kan cuman kayak ini tuh apa, latih tanding doang. Nah, yang kedua ini tuh udah masuk pertandingan resmi, pokoknya semakin menarik. Jadi selain ada tim yang lain ya, yang Kiseki no Sedai, jadi masih yang lain tuh masih benar-benar ditampilkan juga. Oh, ternyata selain tim Kiseki no Sedai masih ada tim yang kuat juga gitu. Nah, ini tuh kayak ngejelasin kayak gitu yang season 2 ya, season 3. Terus dan terakhir kalian nonton yang Last Game. Nah, yang Last Game ini akan berfokus semuanya bersatu atau unite ya dalam melawan tim Jabberwock yang dari Amerika. Mungkin cukup sekian bahasan video kali ini ya tentang urutan nonton Kuroko no Basket dari awal sampai akhir. Kalau kalian ada pertanyaan tentang bahasan video kali ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin berkembang lagi dan lebih dikenal banyak orang, karena anime bukan kartun. Goodbye.